Halo anak-anak GKRI Bukit Sion, apa kabar? Kalian pasti sudah siap kan untuk ibadah pada pagi hari ini? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Olivia dan juga Jocelyn. Dalam pujian ini, kita diingatkan untuk mengawali segala hal dengan berdoa. Yuk kita berdiri dan bernyanyi bersama. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tutup mata dan lipat tangan kalian. Bapa di surga, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong agar kami dapat mengerti firman-Mu dan lembutkan hati kami agar firman Tuhan dapat tumbuh di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah tekun berdoa. Pada suatu hari, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada para pengikutnya. Perumpamaan ini tertulis pada Lukas 18 ayat 1-8. Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak peduli terhadap masalah siapapun. Loh, padahal tugas seorang hakim kan membantu menyelesaikan masalah seseorang secara adil. Artinya seorang hakim harus punya rasa peduli untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan benar. Lalu datanglah seorang janda kepada hakim itu untuk meminta pertolongan agar masalahnya dapat diselesaikan secara adil. Tapi hakim itu berkeras hati dan tidak mau menolong. Kali-kali janda itu datang kepada hakim itu untuk meminta tolong, berkali-kali itu pula hakim itu menolak untuk menolongnya. Tapi janda itu tidak putus asa. Sampai pada akhirnya hakim itu pun lelah terhadap sikap janda itu, dan hakim itu berkata, "Meskipun saya tidak takut kepada Allah dan tidak peduli kepada siapapun, tetapi karena janda ini terus saja mengganggu aku, lebih baik aku membela perkaranya. Kalau tidak, ia akan terus-menerus datang dan menyusahkan aku." Lalu Tuhan Yesus menjelaskan arti dari cerita tadi. Jika seorang hakim yang tidak peduli kepada siapapun, pada akhirnya ia mau menolong janda itu, apalagi Tuhan pencipta kita. Tuhan pasti akan mendengar doa setiap anaknya dan menolong mereka. Seperti wanita tadi, Tuhan Yesus ingin kita belajar untuk tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Jika kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang sudah bisa berdoa sendiri? Coba angkat tangannya. Buat yang belum bisa berdoa sendiri, kita harus coba untuk berdoa sendiri
Karena berdoa itu seperti kita berbicara kepada orang tua kita. Dalam berdoa, kita harus perhatikan 4 hal berikut. Penyembahan. Sebelum berdoa, kita katakan terlebih dahulu kepada Tuhan seberapa besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada Tuhan lewat doa. Misalnya, Bapa yang baik, Bapa yang layak dipuji dan disembah. Kedua adalah pengakuan. Dalam berdoa, penting untuk kita mengakui terlebih dahulu dosa-dosa yang telah kita perbuat. Lalu meminta ampun kepada Tuhan dan minta bantuan Tuhan agar kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga adalah bersyukur. Pikirkan setiap hal yang baik di dalam hidup kita dan bersyukurlah pada Tuhan atas semua berkat dan kasih-Nya. Misalnya, terima kasih Tuhan karena aku boleh bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk makanan yang cukup, untuk keluarga yang mengasihi aku. Yang keempat, baru permohonan. Katakan permintaan kita di dalam doa. Mintalah berkat untuk kita, tapi jangan lupa untuk memohon berkat untuk orang lain juga. Jadi, jika kita berdoa, jangan hanya meminta dan meminta saja ya. Kita juga harus melakukan 4 hal tadi. Masih ingat kan? Pertama, penyembahan. Yang kedua, pengakuan dosa. Yang ketiga, mengucap syukur. Dan yang keempat, baru permohonan. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kalian tahu? Ya, benar. Doa Bapa kami. Yuk, kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tutup mata dan lipat tangannya ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu mendengar setiap doa kami, dan Tuhan Yesus pasti menjawab doa kami. Kami mau belajar untuk tekun berdoa dan belajar bersabar sampai menerima jawaban dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.